Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaren di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mau bahas ya pertandingan tadi malam itu MU melawan Brighton. Ya, kita tahu ya MU lawan Brighton ini tadi malam tuh pertandingannya di awal-awal agak ngantuk juga kita dibuatnya ya kan. Tapi kelamaan makin seru ya, apalagi udah masuk babak extra time itu betul-betul enggak sih masih menit 60 itu udah mulai seru kali ya sampai extra time. Jadi kita ini mau bahas pertandingan yang tersaji tadi malam. Nah, jadi tadi malam itu kan kita tahu peluang pertama itu ada dari McAllister ya. McAllister itu betul-betul menunjukkan kelasnya juga ya dengan sepakan bebasnya ya. Untung aja De Gea tadi malam itu betul-betul berubah menjadi Spider-Man, ngalang-ngalai AWB. Gila itu banyak banget save yang dilakukan David De Gea yang seharusnya mungkin bisa jadi gol, tapi karena De Gea kipernya nggak jadi gol. Jadi itu sepak tendangan bebas ya. Tapi De Gea berhasil nepisnya, itu luar biasa. Baru kemudian dibalas lagi dengan peluang dari MU nggak salah dari Bruno ya, tapi masih bisa di save dengan Bruno. Memang Bruno itu sebagai pembeda nampak ya, ketika kita main nggak sama Bruno dengan main sama Bruno itu beda kali. Gelandang kreativitas kita yang visi misinya bagus banget kalau kata Coach Justin ya kan. Baru juga aku tengok tuh ada tuh peluang Anthony juga ya. Sekarang nih aku lihat nih Anthony udah mulai lebih nggak egois. Kalau kemarin kan Anthony dapat bola langsung nge-shoot aja kan. Kali ini dia tuh lebih mau untuk crossing, ngoper ya. Jadi kesannya itu bukan kayak dulu lagi. Dulu kan giring baru cut langsung shooting. Tapi kali ini di pertandingan tadi malam ya aku lihat itu kayaknya lebih banyak dia tuh ngoper sih daripada cut. Walaupun ada satu ya kalau nggak salah itu ketika itu ada Bruno dan nunggu sebelah dari sayap kanan, dia tuh langsung nge-shoot ya. Dan dia pun ketika ada nge-shoot itu satu peluang dia tuh yang dia nge-shoot itu yang tapi ditepis oleh kiper si Sanchez tapi gagal dimanfaatkan oleh Martial saat itu. Jadi di shoot langsung ditepis langsung lepas gitu ya kan. Baru juga ada tuh peluang daripada Eriksen. Jadi Eriksen juga wah ini gila memang bola-bola Rashford, Eriksen, Casemiro itu bertiga gila bola-bola lambungnya ya. Sebenarnya gelandang-gelandang kayak gini yang MU itu nggak banyak. Jadi yang punya kekuatan kayak gitu tuh yang skill yang kayak gitu kayak ya terbatas kita kayak Eriksen ya, Casemiro dan Bruno. Tapi kalau kayak sekelas Fred McTominay itu belum bisa gitu. Kalau Sabitzer udah bisa lah dia. Dia agak middle lah. Dia antara mereka berdua levelnya di tengah dia. Ya. Baru kayak misalnya kelihatan itu waktu peluang dapat Eriksen dia ngoper ya ke jauh ke Rashford tapi dapat Rashford terus Rashford ngasih ke dia lagi tapi sayang memang Sanchez juga tadi malam itu keren. Jadi wajar lah tadi malam itu kayak apa ya, kayak kita bisa bilang itu kayak adu kekuatan kiper guys. Jadi kiper kedua belah tim ini wah luar biasa, itu aku salut sih, memang performa mereka juga keren ya kan. Baru juga itu yang ngeri sedap itu waktu sepak pojok kan, waktu sepak pojok tuh orang Brighton nih udah sepak pojok kan, untung aja sih ada Casemiro saat itu kan. Jadi ketika ada bola itu langsung disapu sama di clearance sama si Casemiro, nah jatuh di kakinya si siapa namanya pemain Jepang lu Mitomo. Jadi jatuh di kakinya Mitomo. Nah kan dia nge-shoot tuh, ketika dia shoot tapi reflection, nah baru dapat sama si siapa namanya tadi itu ya, Enciso. Nah pas dia nendang tuh Enciso itu gila, itu di dalam kotak penalti keras dari dekat ya kan, pakai kaki kiri dan untung aja itu kipernya tuh David De Gea. Kalau kipernya bukan David De Gea, wah buset selesai. Yakin lah. Memang De Gea tuh kelemahannya ketika orang bilang build up nggak bisa dari bawah ya. Tapi ada satu posisi positif daripada De Gea ini yang sulit kiper-kiper lain itu dapatkan, itu save gilanya itu betul. Dan tadi malam itu save gilanya itu termasuklah salah satunya itu. Ketika aku mikir itu udah gol,
itu tidak gol, bisa ditepis sama dia guys. Makanya kalau bisa kita bilang tuh De Gea itu meskipun di tengah banyaknya kekurangan dia, kayak misalnya build up dari bawah dia belum bisa, kayak kiper-kiper zaman sekarang kan itu kayak dituntut wajib bisa build up ya, tapi dia itu belum bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah, at least sejauh ini dia itu masih jadi yang nomor satu aku rasa di MU untuk jadi kiper, karena belum ada bisa ngalahi save magic daripada De Gea itu guys. Wah, jadi beruntung juga sih kita punya De Gea. Walaupun aku rasa tuh De Gea itu gak bagus dia itu kalau misalnya dia memang karena ada Maguire aja sih. Buktinya ya kalau misalnya De Gea itu ada Martinez ataupun ada Varane, itu mereka itu bagus loh. Bahkan gak ada Maguire tapi di situ main show sama siapa namanya Lindelof, si De Gea bagus, malah ada mental tersendiri, confident tersendiri, dia kayak percaya dirinya makin kuat. Tapi kalau misalnya ada Maguire nggak tahu ya, kayak mereka tuh kayak hubungannya kurang harmonis gitu antara Maguire dengan Lindelof. Makanya nggak ada Maguire ini kayaknya suatu keberuntungan juga bagi MU ya kan. Jadi kita itu kayak kurang was-wasnya itu kita berkurang gitu. Kalau main kan Maguire gitu kan kita pun jadi agak cenut gitu ya kan. Khawatir ada apa nih dengan MU abis ini. Ada malapetaka apa yang akan muncul ya kan. Tapi ya gara-gara MU nggak ada, karena kalau nggak salah katanya si De Gea si Maguire nggak ada karena apa ya, akumulasi kartu. Jadi makanya dia itu nggak bisa tampil, nggak masuk line up, juga nggak masuk bench ya kan. Baru juga itu baru juga ketika March, ini kan tadi malam kan jadi ini ya, jadi momok untuk pihak Brighton karena dia gagal penalti. Tapi selain pada itu, March ini betul-betul buat pemain MU itu kocar-kacir. Serius, banyak kali pergerakan, aksi-aksi dia, shootingan dia itu yang betul-betul merepotkan barisan pertahanan Manchester United. Serius. Ini keren nih kawan nih yang kaki kidal nih ya, March ini gila. Bola-bolanya itu untuk kiper kita De Gea sih. Jadi ketika dia nge-shoot itu kita itu terselamatkan oleh dia. Makanya aku bilang thank you banget ini De Gea ya. Lagi-lagi. Dan itu prosesnya itu gila ya. Kalau nggak ada De Gea ya, gila. Dan Lindelof tuh poin plus juga, dan gimana bagusnya koordinasi Lindelof sama Luke Shaw ya. Itu bagus, cocok. Memang dari dulu layaknya itu mereka berdua aja, jangan Maguire sih. Ngeri-ngeri sedap gitu kalau Maguire yang main ya kan. Baru juga itu ya, ada peluang daripada Rashford. Kalau nggak salah udah masuk extra time tuh, yang mana ketika barisan pertahanan Brighton itu lagi build up, kemudian di pressing sama pemain MU, ada Fred ya di situ ya, dia tuh gerasak-gerusuk gitu ngambil bola, tapi bolanya bisa berhasil diambil oleh Fred, baru masuk ke di situ ada Sabitzer, Rashford, dia tep dioper baru masuk ke Sancho, baru Sancho ngasih ke Rashford lagi di shooting dan hampir gol. Itu reflection daripada Webster ya. Dan untung lagi kipernya Sanchez itu betul-betul luar biasa, peluang daripada Rashford berhasil digagalkan oleh Sanchez. Aku yakin kalau misalnya udah gol itu fix MU itu pasti menang. Tapi ya itu tadi, kedua sisi tim ini luar biasa, punya kiper yang luar biasa, Sanchez dari Brighton, dan MU itu ada De Gea. Gila, itu sih keren kali kalau misalnya bisa dibilang itu bisa jadi peluang paling manis daripada Manchester United aku rasa guys. Selain daripada peluang Bruno ya. Baru juga setelah itu langsung ya, March juga gila, asal nendang pasti on target, pasti ditepis De Gea, kemudian ditangkap lagi sama De Gea. Baru yang mengerikan itu waktu peluang Mitoma itu yang hampir masuk, hampir nyetak gol, yang dia 1-2 di daerah pertahanan, tapi untung aja first touch-nya itu kejauhan. Jadi bolanya itu sempat kejauhan, sempat De Gea langsung motong, baru makanya pelanggaran ke De Gea oleh Mitoma. Ini Mitoma semenjak udah keluar daripada AWB kan dikeluarkan tuh, ya kan? Sejak keluar tuh AWB dia langsung bebas aja dia bawa bola ya kan. Kalau tadi kan di awalnya itu sempat masih ada AWB, itu Mitoma itu betul-betul dikantongi guys, nggak ada keluar. Jadi sampai meme-meme yang keluar beredar itu, tesisnya itu perlu diuji lagi sama AWB. Karena kan Mitoma kita kenal dengan dengan skripsi dia tentang dribbling ya kan, dribble. Jadi malah
AWB kemarin tuh berhasil menyetop semua dribble dia, nggak ada dia sukses sama dribble. Bahkan AWB itulah yang mengajari Mitoma bagaimana cara dribble. Lihat tadi malam tuh dia paling banyak bisa sukses untuk dribble tuh loh. Luar biasa tuh AWB. Makanya AWB itu 1 lawan 1 tuh nggak ada yang berhasil tuh kayaknya 100%. Jadi kayak tadi malam itu Mitoma itu sengaja dibiarin kayak lewat aja, lari agak kasih jarak, oke nggak apa, udah gitu langsung boom di tackle. Ingat nggak itu waktu peluang di babak pertama atau babak kedua tuh ya? Babak pertama kayaknya. Jadi yang dia AWB padahal dari jauh, tapi Mitoma itu udah siap-siap nge-shoot, tiba-tiba AWB datang udah langsung nekel dan bersih. Yang di tackle tuh bola, nggak pelanggaran. Itu gila sih. Pokoknya unbelievable banget itu AWB. Makanya AWB juga kayaknya layak sih dipertahankan ya daripada pihak Manchester United, karena semenjak keluarnya AWB barulah di situ kita agak deg-degan lihat Mitoma. Tapi kalau misalnya selama ada selama ada AWB, boom, semua nggak ada apa-apanya bagi AWB. Gila ini AWB ini. Mungkin dia kalau bisa aja crossing kayak Arnold ya atau Robertson, wah gila itu pakai lengkap banget sih kayak misalnya si AWB nih. Kayak Daniel Alves ya kan, salahnya dia tuh belum nggak bisa pula crossing manja, nge-shoot juga. Dia tuh bisa kayak memang 99 kemampuan dia tuh di defense sih kalau aku lihat ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, at least kita masih bisa bertahan. Tapi ya ini cukup mengerikan juga sih aku lihat kalau misalnya kita main kayak gini melawan Manchester City nanti ke depannya. Kenapa? City tuh gila, serius City tuh gila mainnya. Wah itu sumpah badai 1-2-1-2-nya. Kita aja nonton itu bisa frustasi kalau misalnya kita lawan mereka. Kenapa? Mereka itu sering main bola itu full positionnya. Kita kan kesel ya kalau misalnya kita main bola tapi gak pernah dapat bola. Udah gitu pas dapat bola kita bentar doang. Lihat aja kayak tadi malam itu Brighton tuh kan. Pemain MU itu kan kayak agak kesel gitu. Makanya lihat tuh Bruno itu ngotot kali sampai kena kartu. Bukan Bruno terus Casemiro juga. Bruno dia kan ngotot nampak tuh sampai mau cedera kan. Baru Casemiro juga, wah gila, itu hampir kena kartu lagi. Udah kena kartu kuning, baru gila hampir kasar-kasar juga mainnya. Kenapa? Kesel karena nggak dapat bola gitu kan. Terus dapat bola hilang bolanya, makanya. Tapi nampak sih juga dari sisi kecapean ya pemain MU itu kayaknya terasa lebih capek sih. Mainnya berapa kali seminggu berapa kali gitu kan. Jadi yang lain seminggu sekali, kita seminggu 3 kali gitu. Makanya kadang capek juga. Nampak itu dari tadi malam itu kayak stamina kita tuh berkurang drastis kan. Bayangin main dari Spanyol terbang lagi ke Inggris gitu kan. Wah, makanya persiapannya itu bukan hanya daripada mental tapi juga fisik gitu ya kan. Makanya wah untuk sejauh ini MU udah bisa masuk final 2 kali juga alhamdulillah, walaupun satu ini belum tahu apakah nanti bisa jadi juara apa enggak. At least kita udah mencatatkan sejarah aja. Bukan mencatatkan sejarah, mencatatkan prestasi lah. Meskipun kita keok di European League, tapi at least kita bisa masuk final di FA Cup dan semoga FA Cup menang, ya kan. Baru juga aku nggak tahu ada apa ini. Aku lihat yang cocok jadi man of the match tadi malam itu Lindelof, ya kan, karena memang itu pertahanan dia tuh gila, keren banget ya. Dia clearance dia juga tenang gitu deh dia di bawah ya, dia nggak panikan, dia cool banget lah mainnya kan. Baru juga nyetak gol untuk penangan ketika di titik penalti. Dan dari Sevilla kemarin juga dia tuh main keren guys, hanya memang ketutup sama bobroknya De Gea sama Maguire sih saat itu. Oke lah, jadi itu dia review singkat kita tentang Manchester United dengan Brighton tadi malam. Glory Man United, semoga video ini dapat menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.